Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk sesi talk show pranikah pada pagi hari ini. Jadi sebelumnya ini insya Allah untuk audiens pada pagi hari ini semuanya jomblo ya. Ada yang sudah menikah belum? Atau ada yang sudah menikah? Angkat tangan selain panitia. Panitianya udah nikah semua. Jomblo semua ya. Jadi ini di depan kita ada 400 jombloan dan jomblowati Ustadz. Jadi 130 ikhwan, 260 akhwat. Yang insya Allah ini sebentar lagi sudah siap meminang dan dipinang Ustaz. Jadi makanya ini mereka Masya Allah mulia sekali hadir pada talk show pada pagi hari ini dan bisa mendapatkan ilmu dari pada pagi hari ini. Masya Allah. Baik, ini kita masuk ke sesi yang pertama Ustadz. Jadi temanya nikah muda. Masya Allah. Sebelumnya gimana kabar antum Ustadz? Afwan lupa nanya kabar Ustadz. Alhamdulillah bi khairin Mas. Baik Ustadz ya. Tapi sebelum memulai Ana minta izin untuk menyapa teman-teman dulu nih Mas. Boleh Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Subhanallah, tadi ketika Ana dengar dari dalam peserta ikhwan 130. 130. Peserta akhwat 260-an. 260. Nah, dan antum sampaikan 1:2. Nah, Ustaz. Ini 1:2 yang terbalik dalam kaidah fikih. Kalau dalam ilmu waris, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Satu laki-laki ini dapat 2 bagian perempuan. Berarti banyak laki atau banyak perempuan? Banyak? Nah, dalam ilmu waris ya ikhwah, lidzakari mithlu hadzil unthayain. 1 bagian laki-laki seperti 2 bagian perempuan. Berarti lebih banyak mana? Bagian laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ini dalam ilmu waris, tapi dalam ilmu pranikah ini berlaku sebaliknya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Tafadhal Mas. Baik Ustaz. Jadi di sesi yang pertama ini kita membahas seputar nikah muda Ustaz. Jadi nikah muda ini mungkin menjadi stigma di masyarakat. Itu kan kalau ingin menikah itu harus dipersiapkan banyak hal. Ada mungkin harus usianya harus mencapai sekian, kemudian harus pekerjaannya harus mapan, harus lulus kuliah dulu dan lain sebagainya. Nah ini menjadi problem di tengah masyarakat Ustaz. Nah ini apakah memang benar nikah muda ini apakah harus mencapai target-target tadi? Ini insya Allah nanti akan kita bahas di tengah-tengah kita Ustaz. Namun sebelum itu kita bahas seputar menikahnya dulu Ustaz. Jadi menikah ini keutamaannya apa aja Ustaz? Silakan Ustaz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sebelumnya Ana ingin mendoakan kita semua yang ada di sini, semoga yang sedang dalam masa penantian untuk menikah, Allah berikan pertolongan segera dipertemukan dengan jodohnya. Yang sedang berproses dan mendapati kesulitan, segera diangkat kesulitan dan dilancarkan sampai akad nikahnya. Dan yang lelaki masih dipenuhi dan dihantui oleh ketakutan, segera dihilangkan ketakutannya. Ikhwatal iman, ahabbakumullah. Permasalahan rumah tangga, khususnya menikah, sesuatu yang perlu ada dalam doa khusus antum. Sesuatu yang perlu ada dalam doa khusus antum. Sebagaimana antum ketika berdoa, ya Allah, mudahkan kuliah saya. Ya Allah, mudahkan
pekerjaan saya. Maka begitu pula dalam urusan pernikahan. Sesuatu yang harus ada dalam doa khusus antum. Dan para sahabat tatkala berdoa, Nabi SAW tatkala bermunajat, beliau akan menengadahkan tangannya ke atas, bukan dalam hitungan 1 menit, 2 menit. Bukan dalam hitungan 2 menit, 3 menit. Tawil ya syabab, panjang. Maka berapa lama antum kuat mengangkat tangan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla? Ini sesuatu hal yang perlu kita garis bawah dan sesuatu hal yang perlu kita sampaikan di awal. Nikah sesuatu yang perlu harus ada dalam list doa antum. Karenanya satu doa yang perlu untuk antum lafalkan. Satu doa yang perlu untuk antum panjatkan kepada Allah sembari menengadahkan tangan adalah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika ada seorang laki-laki yang berdoa, mengangkat tangannya dan mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Hamba bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah, tidak ada zat yang berhak disembah kecuali engkau. Al-Ahadus Samad, satu-satunya dan tempat bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang hafal doanya? Ada yang hafal doanya? Ada yang hafal doanya? Dari ada hadiahnya, Ikhwan, Mas? ada hadiahnya banyak, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Hadiahnya apa? Hadiahnya ada mushaf, ada buku-buku terkait ilmu nikah dan lain sebagainya. Masya Allah. Kalau ada satu hadiah yang seandainya bisa jawab dibiayai nikahnya, banyak yang angkat Masya tangan. Allah. Betul enggak? Nah, ada yang hafal doanya? Anak ulang. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Bi anni ashhadu annaka antallah, bahwasanya aku bersaksi engkau adalah Allah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau. Al-Ahadus Samad, yang maha tunggal dan tempat bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan ini para ulama menyebutkan di antara keistimewaan dan keutamaan mengapa surat Al-Ikhlas adalah surat yang mulia. Ketika mendengar doa ini, apa yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku berada di bawah genggamannya, laqad sa'ala bismillahi a'zam. Sungguh orang ini telah meminta dengan nama-namanya yang a'zam. Kalau kita pelajari Asmaul Husna ya ikhwah, ada di sana Ismullahil A'zam, nama-nama Allah yang utama. Ada Allah Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ahad, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan lain sebagainya. Maka Nabi katakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di bawah genggamannya, laqad sa'alallah bismihi a'zam. Dia telah meminta kepada Allah dengan namanya yang a'zam. Alladzi idza du'iya bihi ajaba. Yang kalau dia meminta dengannya akan diijabahi. Wa idza su'ila bihi a'ta. Dan ketika ia meminta akan diberi. Maka ini salah satu doa yang perlu antum panjatkan, khususnya dalam hal pernikahan. Antum minta dimudahkan. Baik, berbicara tentang keutamaan pernikahan. Pernikahan ya ikhwah, telah disampaikan tadi oleh Akhunal Karim Mas Reza, bahwa pernikahan adalah ibadah yang terpanjang. Maka jelas ini adalah keutamaan. Tidak ada di antara kita yang tatkala akad nikah, saya hendak menjadi suamimu,
saya hendak menikahimu, angkahtuka yaumain. Yaumain. Aku hendak menikahimu 2 hari. Tidak ada. Menikah adalah ibadah yang terpanjang, sekaligus ibadah yang menyempurnakan ibadah lainnya. Tawus rahimahullah, beliau menyampaikan dalam salah satu atharnya yang masyhur, la yatimmu nusyuk syab, tidak akan sempurna ibadah seorang hamba hatta yatazawwaj, sampai dia menikah. Antum yang sudah bekerja, yang mencari ma'isyah, dan antum anggap itu sebagai sebuah ibadah, tidak akan sempurna. Yakni nilai, value dari ma'isyah antum sebelum antum menikah. Antum sekarang, tatkala yang sudah bekerja, apakah ketika antum mendapatkan mukafa'ah, maka semuanya adalah untuk ibadah? Setengahnya untuk ibadah? Tidak ada yang menjamin. Ada yang mungkin ketika antum mendapatkan mukafa'ah, maka banyaknya antum berikan untuk self reward antum. Siang-siang panas, boba ah. Siang-siang panas, ngafe ah. Banyaknya untuk itu. Tapi kalau antum sudah berumah tangga, setengah dari pendapatan antum, 2/3 dari pendapatan antum berikan kepada istri. Ini sebuah ibadah tersendiri tidak? Ibadah tersendiri. Karenanya ibadah pernikahan adalah ibadah yang menyempurnakan ibadah lainnya. Dan ini jelas sesuatu yang a'zam, sesuatu yang mulia. Maka kalau kita bicara keutamaan rumah tangga, ayyuhal ikhwah, sejatinya adalah rangkaian ibadah yang penuh dengan pahala. Tinggal bagaimana kita menjadikan pernikahan itu sebagai sesuatu yang paling penting. Dan Nabi SAW telah menunjukkan bagaimana kebaikan kita di mata orang lain menjadi semu dan menjadi hakiki ketika kebaikan kita dirasakan oleh keluarga. Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarga. Artinya, bagaimana kita di mata orang lain, setinggi apapun, semulia apapun, semu. Siapa yang kemudian bisa menjadikan hal itu hakiki? Keluarga. Maka seakan-akan keluarga juga sebagai cerminan dari identitas antum. Maka berdoalah ya ikhwah, agar kemudian kita semua diberikan, yakni keluarga yang bisa menjadikan diri ini menjadi lebih baik, menjadikan calon dan pasangan kita kelak menjadi lebih baik, dan kemudian bersama-sama menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Karena tidak bisa dipungkiri, antum adalah surganya kelak. Surganya siapa? Istri antum. Begitu pula istri antum adalah surga bagi antum. Ini yang harus kemudian kita pahami bersama, ini yang harus kemudian muncul dalam doa-doa antum. Kebahagiaan antum salah satunya adalah keberadaan istri antum, dan kebahagiaan istri antum salah satunya adalah keberadaan antum. Nabi SAW mengatakan salah satu di antara sumber kebahagiaan al-mar'atus salihah. Salah satu dari sumber kebahagiaan adalah istri yang salihah. Dan bagaimana seorang istri ketika mendapati suaminya yang ia memberikan sedekah terbaik, yakni nafkah. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh istri antum. Bagaimana pertanggungjawaban antum setelah meminangnya? Jelas ini keutamaan tersendiri. Maka ikhwatal iman, ahabakumullah, sekali lagi ana sampaikan, doalah dalam momen-momen munajat antum kepada Allah agar antum dimudahkan untuk segera menikah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi sangat besar sekali ya Ustaz ya, keutamaan nikah ini Ustaz ya. Karena memang ibadah yang paling panjang dan menentamkan hati, bahkan menyempurnakan separuh agama Ustaz. Namun ini ada pertanyaan Ustaz, mungkin tentang kelayakan seseorang yang hendak menikah.
Jadi mungkin dari teman-teman di sini yang jomblo, baik ikhwan maupun akhwat, merasa belum layak. Karena mungkin stigma di masyarakat sering kelayakan seseorang jika ingin menikah itu diukur dari duniawi. Mungkin ya seperti yang sampaikan awal tadi Ustadz, usianya harus sekian. Kemudian mungkin pekerjaannya harus mapan, harus bergaji minimal UMR, atau mungkin harus lulus kuliah dulu. Nah ini kan kalau tidak mencapai di situ, itu merasa dikatakan belum layak menikah. Nah, ini apakah memang benar seperti itu, Ustadz? Atau ada kelayakan yang benar itu seperti apa jika seseorang mampu untuk menikah, Ustadz? Ikhwatal iman, ahbakumullah. Ada sebuah kisah. Imam Bukhari menukilkan hal ini dalam sahihnya dari sahabat Sahal radhiyallahu anhu. Suatu saat Nabi SAW tatkala bersama sahabat, melintaslah di hadapan mereka seseorang yang secara penampilan cakep, secara penampilan jempolan. Maka Nabi SAW bertanya, "Ma taquluna fi hadza?" Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Maka Nabi SAW ditanya, atau beliau bertanya kepada para sahabat, sahabat mengatakan, "Harriyun in khataba ayyunkah." Sungguh, orang seperti ini kalau dia melamar, pantas untuk dinikahi. Wa in syaffa'a yusyaffa'. Kalau dia meminta pertolongan, layak diberi pertolongan. Wa in qal ayyustama'. Dan kalau ia berbicara layak untuk didengar. Belum dikomentari apapun oleh Nabi SAW, melintaslah seorang lainnya yang secara madhar, secara penampilan meragukan. Bahasa kita mungkin rambutnya tidak pakai pomade, tidak klimis. Bahasa lainnya mungkin bajunya agak kusut. Ketika Nabi bertanya demikian, "Mata quluna fi hadza?" Bagaimana pendapat kalian menurut orang ini? Yani pendapat kalian tentang orang ini. Sahabat kemudian mengatakan, "Harriyun in khataba alla yunkah. Wa in syaffa'a alla yusyaffa'. Wa in qala alla yustama'." Sungguh orang ini seandainya dia melamar tidak dinikahi. Seandainya dia meminta pertolongan tidak akan ditolong. Seandainya dia berbicara tidak akan didengar. Sebuah pengamatan yang terbatas dari para sahabat. Dan apa jawaban dari Nabi SAW? Beliau mengatakan, "Hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza." Nabi SAW mengatakan bukan hadza khairun minhu. Ini lebih baik daripada dia. Tidak. Tapi Nabi dengan sebuah permisalan. Hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Lelaki yang kedua ini lebih baik dibandingkan lelaki yang pertama sepenuh bumi. Lelaki yang kedua lebih baik daripada lelaki yang pertama walaupun sepenuh bumi. Hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza. Maka Nabi SAW memberikan komparasi yang besar ayyuhal ikhwah. Bagaimana lelaki yang ia memiliki agama walaupun penampilannya ala kadarnya dengan lelaki yang mungkin secara penampilan wah tetapi agamanya membuat kita mengelus dada. Maka yang pertama agama. Kalau kemudian antum punya agama, antum punya bekal. Tapi antum ketika tidak beragama, seberapapun titel antum, seberapapun gaji antum, bekal antum secuil. Bekal antum secuil saja. Bukanlah kemudian ijazah, bukanlah kemudian harta, bukanlah kemudian usia, tapi bagaimana bekal agama, ini yang utama. Apakah antum berpikir akhwat-akhwat di belakang, akhwat-akhwat di atas, ketika dalam rangka menanti jodohnya, lalu tatkala ada yang datang ke depan rumah mereka,
seorang lelaki turun dari mobilnya Alphard, memakai jas, memakai dasi, lalu perkenalkan, saya Fulan ingin melamar putri Anda dan saya adalah kepala cabang bank tertentu. Apakah itu pangsa pasar mereka? Bukan. Apakah kemudian akhwat-akhwat di belakang, akhwat-akhwat di atas akan senang ketika kemudian ada Mercy turun di depan rumah mereka? Lalu turun di sana lelaki parlente dan mengatakan, saya adalah seorang pejabat di bea cukai. Saya adalah seorang pejabat di Dirjen Pajak. Apakah para akhwat akan gembira? Apakah mereka pangsa pasarnya? Bukan. Pangsa pasar mereka adalah antum. Tatkala antum paham agama. Maka kepantasan seseorang untuk menikah, yang pertama agamanya. Bukan bagaimana titelnya. Bukan bagaimana titelnya. Dan para akhwat pun insya Allah telah mengetahui bagaimana ketika Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Apabila datang kepada kalian seseorang yang baik agamanya, baik akhlaknya, maka nikahkan. Kalau tidak demikian, maka akan menjadi fitnah yang besar, wa fasadun arid, dan kerusakan yang luar biasa parah. Nah, agama ya ikhwan, agama dan agama. Inilah kewajiban utama kita. Maka jangan sampai kita tergelincir. Nah, kalau antum sudah memiliki agama, haqqul yakin, keyakinan kuat harus ada di benak antum. Antum akan lebih ditolong oleh Allah dibandingkan dengan orang yang tidak beragama tatkala mereka hendak menikah. Kalaupun antum kalah start, teman saya tidak beragama Ustaz, tapi sudah menikah sekarang. Maka antum jangan minder. Antum sedang dipersiapkan oleh Allah dengan orang yang terbaik. Ini. Baru kemudian setelah agama, hal-hal lain yang tidak boleh antum lupakan. Oh, kalau memang agama Ustaz, saya akan ngikutin channelnya Surabaya Mengaji. Kalau di sana ada daurah, saya orang yang pertama daftar. Kalau ada kajian kitab, saya orang yang pertama hadir. Sudah, saya akan disibukkan dengan kitab, saya tidak bekerja. Apakah demikian? Tidak. Orang yang benar agamanya akan benar dunianya. Bahasa lainnya, orang yang dia benar dunianya akan profesional kerjanya. Ketika seseorang ini baik agamanya, maka Nabi SAW pun juga melihat dari sudut pandang yang lain. Fatimah binti Qais. Ketika datang kepada Nabi SAW hendak meminta pendapat. Karena yang melamar kepada Fatimah binti Qais ini banyak. Ada Muawiyah, ada Abu Jaham, ada Usamah bin Zaid. Maka Nabi mengatakan, amma Muawiyah fasu'lukun la mala lahu. Muawiyah ini orang yang fakir, tidak punya harta. Perhatikan, Nabi mengatakan fakir, tidak punya harta. Nabi tidak mengatakan amma Muawiyah fasu'lukun. Dia orang yang fakir, la ghina lahu. Tidak memiliki kekayaan. Tapi Nabi mengatakan tidak punya harta. Maka dilihat bagaimana harta itu. Walaupun tidak harus kaya. Ini. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum berlanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz, ini Ana ingin ngetes terlebih dahulu audiens yang hadir Ustadz, jadi yang ikhwan. Tadi disampaikan Ustadz ada beberapa bekal yang hendak dipersiapkan sebelum menikah. Coba sebutin. Yang bisa mendapatkan hadiah. Ada 2 poin tadi Ustadz ya, yang paling mendasar ya Ustadz ya. Silakan angkat tangan, yang ikhwan. Ada? Apa malu-malu ini Ustadz? Yang angkat tangan, Ana doakan menikah di tahun 2023. Masya Allah. Tapi 2023 masih lama Ustadz, masih Desember. Dan yang tidak angkat tangan, Ana doakan menikah di akhir 2023. Masya Allah. Baik, ya ikhwan. Silakan. Tadi ada 2 bekal yang dipersiapkan sebelum kita menikah.
Ada yang bisa menjawab? Silakan Mas. Diberikan mic oleh panitia. Akhwat belum ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekal yang perlu kita persiapkan sebelum menikah insya Allah ada dua, yakni yang pertama bekal agama sebagai bekal yang utama, dan yang kedua adalah bekal harta walaupun tidak harus kaya. Masya Allah. Betul ya Ustaz ya? Nah. Jadi agama dan harta Ustaz. Nah, Baik. Insya Allah mendapatkan hadiah, nanti dicatat sama panitia, nanti hadiahnya diambil di Midibut Surabaya Mengaji. Baik, untuk yang akhwat Ustaz, kita tes juga Ustaz. Jadi tadi disampaikan ini siap-siap tes. Yang akhwat di bawah sama yang di atas, jadi panitia siap-siap untuk memberikan mic. Tadi disampaikan oleh Ustadz terkait ada hadis Nabi, jadi jika datang kepadamu seorang lelaki yang bagaimana? Masyhur sekali insya Allah hadisnya. Yang bisa angkat tangan, nanti diberikan mic-nya. Akhwat ada? Atau enggak ada peserta akhwat ini Ustaz? Ada? Ada yang ingin menjawab? Halo? Belum ada? Panitia akhwat? Belum ada. Baik, Pana ulangi lagi. Jadi tadi disampaikan oleh Ustadz terkait hadis Nabi yang masyhur, insya Allah kita semua ketahui. Jadi jika datang kepadamu seorang lelaki yang, nah apa itu? Yang bisa dipertimbangkan untuk dinikahkan. Ada dari akhwat? Ada, sebentar. Baik, silahkan. Bismillah, insya Allah jawabannya jika Afwan datang. agak didekatkan mic-nya. Bismillah, insya Allah jawabannya jika datang seorang lelaki yang baik agamanya, maka nikahkanlah. Kalau tidak akan membawa mudarat. Insya Allah. Yang baik agamanya aja Ustaz. Kurang baik sempurna ya, Ustaz, ya? agamanya saja atau ada tambahannya? Baik agamanya saja atau ada tambahannya? Akhwat yang lain bisa angkat tangan? Ada 2 poin di situ. Baik agamanya dan apa? Nah, Baik agamanya dan, Yang baik agamanya dan akhlaknya. nah, baik agamanya dan adab akhlaknya. akhlaknya. Bukan baik agamanya dan kinclong mobilnya. Masya Allah. Baik, insya Allah yang menjawab tadi mendapatkan hadiah, jadi nanti dicatat namanya oleh panitia akhwat, nanti hadiahnya bisa diambil di mini booth di bagian akhwat. Baik, untuk yang berikutnya Ustaz, jadi ini mungkin bagi sebagian kita yang sudah mengikuti daurah pranikah seperti ini, jadi ini baik ikhwan maupun akhwat Ustaz. Kemudian mungkin ada yang melihat temannya sudah menikah duluan. Nah, ini kan tentu punya atau memiliki rasa ingin segera menikah. Ingin memiliki nafsu segera menikah lebih, namun belum mampu Ustaz. Jadi belum mampu ini dilihat dari banyak aspek. Mungkin belum diizinkan orang tua, atau mungkin belum mendapatkan atau tidak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan. Nah ini sikapnya gimana Ustaz? Kepada teman-teman yang mungkin ingin sekali menikah tapi belum mampu Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini pertanyaan yang jamak sekali terjadi. Ingin menikah, nafsu menggebu, tapi apalah daya, kita belum mampu. Apa yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang demikian? Sejatinya syariat kita telah menyampaikan dengan sangat sempurna. Dan kita bisa buat menjadi 3 poin. Apa yang mesti dilakukan ketika kita ingin menikah? Hasrat atau syahwat, begitu pula nafsu, begitu menggebu, tapi belum juga mampu untuk menikah. Maka yang pertama adalah puasa. Dan nas dalam hal ini jelas sahih. Jelas benar. Jelas terang benderang. Bahkan antum pun telah menghafalnya. Nabi SAW ketika menyampaikan dalam hadis, ya ma'syar syabab, wahai para pemuda. Dan Nabi tahu yang berada di sekelilingnya adalah sahabat-sahabat pemuda.
Sahabat-sahabat yang sangat belia. Usama bin Zaid, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan lain sebagainya. Ini semua sahabat-sahabat junior. Tidak kemudian memiliki harta. Sahabat-sahabat yang hanyalah syabab. Tapi Nabi tetap katakan, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Kalau tidak bisa, fa illam yastati', maka puasalah. Kenapa puasa? Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu sebagai perisai. Maka poin pertama adalah puasa. Poin yang kedua, kalau kita ini memiliki nafsu yang menggebu, keinginan yang kuat, tapi apalah daya, belum mampu dan belum punya kekuatan, adalah menyibukkan diri dalam hal yang upgrade diri. Antum sibukkan diri pada perkara-perkara yang mengupgrade diri antum. Antum sibukkan dengan ikut daurah. Antum sibukkan dengan duduk di majelis taklim. Antum sibukkan dengan hal-hal yang mungkin bisa menambah skill antum. Tafadhal, antum silakan bisa ikut, mungkin ada seminar A, seminar B, workshop A, workshop B, talkshow A, talkshow B. Silakan ikuti. Hal-hal yang bisa di sana menyibukkan diri dan itu mengupgrade diri antum. Yang ketiga, lampiaskan energi antum untuk perkara mubah yang bernilai ibadah. Lampiaskan energi antum untuk perkara mubah yang bernilai ibadah. Kenapa kok di sana harus perkara mubah yang bernilai ibadah? Kenapa tidak perkara mubah saja? Karena perkara mubah pun bisa melalaikan. Orang yang dia hobi sekali olahraga, bisa melalaikan. Pagi futsal, sore voli, malam badminton. Ini hari Senin. Hari Selasa, pagi sepak bola besar, sore basket, malam pingpong. Ini hari Selasa. Belum lagi lainnya. Olahraga mubah tidak? Mubah, tapi bisa melalaikan. Ada di sana perkara mubah yang kita bisa menyalurkan energi, tapi bernilai ibadah. Apa itu? Nabi SAW katakan, kullu syai'in yalhu bihi ibni Adam illa thalatha fahuwa batil. Ada segala sesuatu yang ia notabene melalaikan anak Adam. Yang kalau ia lakukan batil, tapi 3 hal menjadi pengecualian. 3 hal menjadi pengecualian. Yang pertama, Nabi SAW sebutkan ramyuhu an qausihi. Seseorang yang ia melemparkan busur dari anak panahnya. Atau melemparkan anak panah dari busurnya. Artinya latihan memanah. Yang kedua, Nabi katakan ta'dibu farasahu. Seseorang yang ia melatih tunggangannya, berkuda. Yang ketiga, baru Nabi katakan mula'abadhu zaujah. Dalam riwayat mula'abadhu ahlahu. Dia bermain-main dengan keluarganya. Ini bahasan yang sudah menikah. Bagaimana dia bermain-main dengan anaknya, bercanda tawa dengan anaknya, banyak waktu dengan anaknya. Ini tidak ada masalah. Mau pagi, siang, sore, malam. Tapi bahasan kita 2 hal yang menghabiskan energi. Bagaimana antum mulai latihan memanah. Bagaimana antum mulai latihan berkuda. Ini lakukan. Ini perkara mubah yang Nabi SAW katakan, fahuwa batilun illa thalath. Segala sesuatu ini yang melalaikan batil kecuali 3 hal. Dan 2 disebutkan oleh Nabi, memanah dan berkuda. Ada yang mengatakan, Ustaz, memanah dan berkuda ini olahraga larang, Ustaz. Olahraga mahal. Tidak murah, Ustaz. Kalau mungkin futsal kita iuran berapa puluh ribu selesai. Tapi kalau berkuda belum tentu, Ustaz.
Bagaimana kalau ada anggapan demikian? Fadhal, tidak ada masalah. Maka lakukan hal-hal yang di sana diperintahkan oleh Nabi menguras fisik. Apa contohnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Allimu auladakum as-sibahata." Ajari anak kalian berenang. Latihan renang. Artinya apa? Artinya di antara tips ketika hawa nafsu ini menggebu tapi belum juga mampu untuk menikah, selain puasa, upgrade diri dan sibuk-sibuk dengan upgrade diri tersebut, tuntaskan energi antum. Salurkan energi antum lewat olahraga. Lewat olahraga. Maka ini. Sehingga energi antum tersalurkan dengan positif. Enggak kok kemudian energi ini tersalurkan lewat apa? Lewat hal-hal yang biasa-biasa saja. Olahraga jari, apa? Install game. Tak tok tak tok tak tok tak tok. La yanfa. Tidak bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita ke audiens dulu Ustaz. Nah, Ada yang bisa ngulangin nggak tadi yang disebutkan Ustaz terkait solusi jika belum mampu menikah? Ikhwan dulu, silahkan. Pojok. Sebutkan nama dan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan Ustadz ada 3 poin penting. Yang pertama puasa, apabila setelah itu yang kedua menyibukkan diri dalam perkara-perkara untuk upgrade diri. Kemudian yang ketiga melampiaskan energi untuk perkara mubah yang bernilai ibadah. Contohnya adalah lewat olahraga. Seperti itu. nah, Masya Allah. Benar, Olahraganya apa Mas? Olahraganya smackdown? Bisa berkuda, kalau nggak bisa berenang, atau olahraga lain seperti basket dan lain-lain. Nah, Masya Allah. Nah, Baik, dapat tadi ya. Nanti bisa diambil di miniput. Tadi ada juga poin yang disebutkan oleh Ustadz terkait 3 hal yang mubah tapi dianjurkan atau dikatakan oleh Nabi. Ada yang bisa? Ini dulu. Silakan. Bentar nunggu mic Mas. Bentar nunggu mic. Biar masuk ke record. Namanya siapa? Terus disebutkan jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad ada yang mau menjawab. Nama saya Bentar Ikhwan dulu. Yusuf Ar-Rasyid. 3 hal yang mubah yang dianjurkan oleh Nabi yaitu pertama bermain busur panah, bermain panah. Kedua berkuda dan ketiga bermain dengan keluarga. Masya Allah. Yang bisa dilakukan jomblo yang poin berapa Mas? Yang bisa dilakukan jomblo biasanya yang pertama dan kedua. Pertama dan kedua, Masya Allah, barakallahu fikum. Dapat hadiah insya Allah Mas Yusuf, nanti bisa diambil di miniput. Baik, untuk yang akhwat nanti pertanyaannya setelah pembahasan berikutnya insya Allah ya. Jadi hadiahnya masih banyak, jadi nanti di tengah-tengah pembahasan insya Allah akan kami lempar ke audiens untuk menjawab pertanyaan. Baik, untuk yang berikutnya Ustaz, ini kita bicara masalah modal Ustaz, modal nikah. Jadi kan kalau mau nikah ini kan gak hanya modal wani Ustaz, kalau di Surabaya bodoh nekat Ustaz. Pokoknya kendel gitu ya. Kendel gitu, itu Ustaz. Kemudian gak hanya modal mungkin ingin aja atau mungkin ada modal nafsu saja, tapi ada modal yaitu harta Ustaz. Nah ini apalagi sekarang ini kan kalau kita lihat di para wedding organizer itu kan yang paling murah paketnya udah 35 juta Ustaz. Kemudian ini kan ikhwan-ikhwan ini kalau mau nikah mundur terkait modalnya, biasanya gitu Ustaz. Nah terkait modal ini, terutama modal yang perlu dipersiapkan untuk menikah, jika memang dari kita atau dari para jomblo ini belum siap Ustaz, belum siap modal, nah ini yang dilakukan bagaimana Ustaz? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di Surabaya, package minimal untuk nikah 35 juta. 35 Ustaz. 35 Biasanya, juta. Ustaz. Nah, Masya Allah. Maka bagi para akhwat, permudahlah. Bagi para akhwat, permudahlah. Masih banyak di luar daerah yang bahkan paket menikah di bawah itu.
paket menikah di bawah itu. Ana bahkan bisa katakan dengan pendapatan UMR antum, dengan pendapatan UMR antum, Ana menikah untuk kedua kalinya. Masya Allah. Dengan pendapatan UMR antum, Ana menikah untuk kedua kalinya. Maka ini sesuatu yang perlu dinotis dari awal. Wahai para akhwat, wahai para ikhwan, ketika antum kuat keinginan untuk menikah, jangan antum terlalu bebani di awal. Begitu pula para ikhwan, ketika antum ingin menikah, jangan antum down di awal. Di antara yang membuat down di awal adalah tentang mahar. Tidak bisa dipungkiri ini. Sampai-sampai Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman. Dan ini disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan ayyumam ra'atin, wanita manapun yang ia meminta kepada suaminya sadaqan. Sadaq ay bimakna mahar. Sadaq bimakna mahar. Dalam riwayat yang lain disebutkan langsung dengan fi'il laki-lakinya. Lelaki manapun yang ia membayar mahar, wa huwa la yuridu ada'uha ilaih, dan dia sebetulnya tidak mau untuk memberikan mahar itu kepada wanitanya. Artinya dia menerima pembayaran mahar atas apa yang diminta olehnya, sesuatu yang sebetulnya tidak dengan keikhlasan. Berapa maharnya? Tidak banyak-banyak bang, saya minta 3,5. 3,5 apa? 3,5 gram siap insya Allah. 3,5 kilo bang. Subhanallah. Maka lelakinya mungkin mampu gitu. Tapi ia ketika memberikan tidak dengan keikhlasan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laqiyallah yauma yalqahu fahuwa zanin. Maka ia akan berjumpa dengan Allah kelak di hari perjumpaan dengan status pezina. Ketika seorang laki-laki menyerahkan mahar dalam kondisi yang tidak ikhlas, sementara kita tahu mahar salah satu syarat dia tidak ikhlas, maka ia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi sebagai seorang pezina. Hati-hati. Maka wahai para ikhwan, wahai para akhwat, hati-hati membahas mahar. Benar mahar harus jelas di awal. Entah itu kemudian disebutkan ataupun tidak disebutkan, tidak ada masalah. Tapi jelas. Dan usahakan semudah mungkin. Dan khususnya bagi para akhwat, cerdaslah. Anak katakan dengan bahasa yang sarih. Dengan bahasa yang jelas, cerdaslah. Ketika kemudian yang datang kepada Anda adalah laki yang saleh, baik agamanya, baik akhlaknya. Apakah kemudian ketika ia sudah niat untuk menikahi Anda, ia akan pelit di kemudian hari? Tidak. Lelaki yang saleh, ketika kemudian sang istri ini bisa taat kepadanya, menyenangkan dirinya tanpa diminta, seorang lelaki saleh akan memberikan kepada istrinya. Sehingga ketika kemudian mendapati suaminya ini atau calon suaminya seakan-akan mampu, ya tidak perlu juga kemudian meminta mahar yang mahal. Sedang-sedang saja. Kalaupun orang tua mengatakan, "Nduk, kenapa kok minta mahar cuma segini? Kenapa kok cuma maharnya sekian misalkan? Suamimu ini bekerja di sini, suamimu ini dari keluarga begini, kendaraannya begini. Kenapa kok inginnya mahar yang ringan?" Jangan katakan, wahai para bapak atau wahai bapak, wahai ibu. Nabi SAW katakan bahwa mahar yang paling ringan, maka aisaruhu mu'natan. Yang paling ringan, yang paling berkah kata Nabi. Tidak usah sampaikan begitu. Tapi sampaikan saja, wahai bapak, wahai ibu, mahar ini kan di awal saja. Mahar ini kan di awal saja. Engkau tidak membebani suamimu yang saleh
di awal, niscaya suamimu akan memberimu lebih di saat engkau telah menjadi istrinya. Engkau tidak perlu meminta yang mahal di awal, tapi kemudian ketika engkau bisa memberikan yang terbaik untuk suamimu, niscaya engkau tanpa minta pun akan diberi. Engkau tanpa minta pun akan diberi. Silakan tanya kepada bapak-bapak yang sudah menikah. Silakan tanya. Kalau kemudian sang istri ini pelayanannya baik kepada kita, baik kepada kita. Lalu ketika kita berangkat kantor, dipesinin, bang nanti pulang bawa gorengannya. Bukan gorengan yang dibawa, martabak manis, martabak telur. Betul tidak? Ini para suami. Ketika kemudian ditanya, mau apa? Bawakan pisang saja. Yang diberi bukan pisang buah segala. Semua pisang akan diberikan. Ini suami. Maka cerdaslah wahai para akhwat. Kebanyakan ketika suami ini ketika akan dimintai oleh istri sebuah pesanan, suami pun tidak akan berpikir dua kali untuk memberi lebih dari apa yang dipesankan istrinya. Ketika sang istri ini bisa membahagiakan suami, maka fokus saja Anda menikah dengan mahar yang ringan, lalu kemudian Anda fokus dalam membahagiakan dan juga memberikan pelayanan yang maksimal kepada suami. Tapi kalau sekarang pertanyaannya kondisi pas-pasan, Ustaz, memang belum mampu, apa yang mesti dilakukan? Maka yang mesti dilakukan ada dua. Yang pertama, lakukan hal-hal yang tidak kasat mata dan bersifat pribadi. Apa itu? Perbanyak munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kekuatan untuk antum. Yang kedua, dan ini poin penting, lakukan hal yang tak kasat pula, tapi ini menjadi poin kedewasaan antum. Antum dapatkan restu orang tua. Karena banyak kejadian, sang ikhwan ini ingin menikah, lalu dia meminta kepada ustadznya, meminta kepada temannya, ada tidak akhwat yang siap menikah? Begitu kemudian diadakan dan dipertemukan, sang akhwat atau sang ikhwan ketika akan lanjut lagi ternyata kendala orang tua. Banyak yang demikian. Beraninya pingin ta'aruf, beraninya pingin nazar, tapi ketika dilanjutkan akhirnya kalah sendiri. Maka modal yang penting walaupun tidak kasat mata diantaranya adalah antum minta restu orang tua dulu. Ketika antum sudah dapat restu orang tua, antum mulai itu. Buktikan kepada orang-orang di sekeliling antum bahwa antum sudah matang, antum sudah dewasa. Dan jangan salah. Bagaimana antum bersikap ketika antum sudah ingin nikah tapi belum mampu, ini punya peran penting. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah ini menikahi gadis atau janda? Ada yang tahu? Jabir bin Abdullah ini menikahi gadis atau janda? Hah? Ada yang udah tuh itu janda. Nah, Jabir bin Abdullah ini menikahi janda. Ketika berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah engkau telah menikah? Iya, aku telah menikah wahai Rasulullah. Bikran am thayyiban? Engkau menikahi gadis atau engkau menikahi janda? Dikatakan bal thayyibah. Aku menikahi janda wahai Rasulullah. Nabi pun katakan, kenapa engkau tidak menikahi yang gadis sehingga tula'ibuka wa tula'ibuha, tudahikuka wa tudahikuha, engkau bisa bermain-main dengannya, engkau bisa bercanda-canda dengannya. Apa jawaban Jabir bin Abdullah? Ya Rasulullah, anna Abdullah lahu banat. Wahai Rasulullah, bapakku Abdullah ini punya anak perempuan. Artinya saudari-saudari dari Jabir ini jumlahnya banyak. Dan aku tidak ingin memberikan seorang wanita yang seumuran dengan saudari-saudariku. Artinya yang dicari Jabir bin Abdullah apa? Kedewasaan. Yang dicari Jabir bin Abdullah apa? Kematangan. Dan ini modal. Jangan dianggap ini tidak modal. Kira-kira kalau antum
Antum bilang pingin nikah, ana pingin nikah. Teman antum ini punya adik perempuan. Dan adik perempuannya juga sudah mau nikah. Tapi sikap antum di hadapan teman antum, ini sifat kekanak-kanakan. Antum kira-kira dicoret dari list apa? List yang pantas untuk adiknya atau antum ada dalam top priority? Kira-kira bagaimana? Antum nih sampaikan kepada sahib antum, bro, ana sudah siap nikah, ada nggak antum kenalan? Kawan antum ini punya adik, wallahi jamilah misalkan, cantik. Dan kawan antum, teman antum dari keluarga yang mungkin terpandang. Tapi sikap antum di hadapannya, ini sikap-sikap yang childish. Kekanak-kanakan. Kira-kira antum ada dalam top prioritinya atau tidak? Nah mungkin. Maka kematangan antum, kedewasaan antum, ini sebuah modal. Tampakkan hal ini ketika antum memang sudah siap untuk menikah. Ini modal. Bagaimana kemudian antum dengan orang tua antum? Kita ya ikhwah, kita ketika di sana disampaikan, Ustadz ini anak ada CV, mohon nanti disampaikan kepada orang yang antum anggap layak. Akhwat menyampaikan demikian. Ketika kemudian kita mendapatkan CV akhwat, kita hendak mencari ikhwan-ikhwan. Apa yang kemudian kita lihat dari ikhwan tersebut? Kita pasti akan lihat dari bagaimana perangainya, kita akan lihat dari bagaimana sikapnya, kita lihat bagaimana muamalahnya dengan orang tua. Makanya sering kita tanya kepada mahasiswa, antum dari mana asalnya? Dari sini Ustaz, dari Palembang, dari Pekanbaru dan lain sebagainya. Di sini tinggal dengan siapa? Tinggal ngekos Ustaz. Kapan terakhir hubungi orang tua? Terakhir bulan lalu Ustaz, awal bulan. Terakhir kapan? Terakhir kemarin Ustaz. Oh Masya Allah, rutin hubungi orang tua. Enggak, kan kemarin tanggal 1 Ustaz, ingatkan orang tua untuk transfer. Subhanallah. Maka ketika kita dapati ikhwan demikian, kapan terakhir hubungi orang tua? Pekan lalu, bulan lalu. Kita tahu bagaimana kualitas dia hubungannya dengan orang tua. Sahih amla? Sah. Maka ini tentu saja akan menjadi penilaian kita. Maka ini jadikan modal antum. Ketika antum tidak punya ini modal harta, jadikan modal-modal lain yang mungkin tidak kasat mata, tidak berupa fulus. Tapi bagaimana antum terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bekal. Bagaimana antum meminta restu orang tua. Bagaimana antum memantaskan diri dengan kedewasaan kematangan. Ini modal. Ini modal. Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, mungkin tadi bicara masalah budget nikah Ustaz. Kita tanya dulu yang sudah menikah, mungkin dari panitia SM testimoninya. Coba, dulu nikah habis berapa? Coba Deka. Mana ini panitia SM yang lain ini? Yang udah nikah ini. Nikah, Ya, budget antum nikah dulu berapa? Habis berapa? mahar tidak sampai 1 juta. Totalnya, total Nggak sekitar sampai 3 juta mungkin. total nggak sampai 3 juta. Enggak. Nah, ini berarti memang masalah budget bukan halangan ya Ustaz ya. Bukan Jadi halangan. contohnya ini Deka tidak sampai 3 juta sudah bisa menikah. Dan dengan budget yang sama, Ana menikah untuk kedua kalinya. Masya Allah. Jadi teman-teman ini cukup nabung 3-4 juta insya Allah bisa menikah ya Ustaz ya. Bisa. Tinggal gengsinya diturunin aja Ustaz ya. Coba satu lagi Mas Ipung mungkin. Berapa dulu menikah? 2 juta? Mahar 500.000. Heeh. Biaya total nggak sampai 5 juta. Nggak sampai 5 juta. Nah ini sudah ada testimoni dari teman-teman kita sendiri. Jadi menikah itu nggak perlu biaya yang banyak. Itu insya Allah sudah bisa menikah. Jadi 3 sampai 5 juta itu insya Allah sudah bisa menikah. Sahih. Dan dengan pernikahan yang sederhana, bukan tidak berarti atau bukan mustahil dengan suami mengeluarkan 3 juta di awal untuk prosesi nikah. Maka setelah pernikahan suami memberikan hadiah kepada istrinya bahkan lebih dari 3 juta. Mahar, tayyib.
seperangkat alat salat, mungkin ada cincin 1 gram. Selesai akad nikah. Maka kemudian suaminya melakukan aktivitas, alhamdulillah, pernikahannya lancar, dimudahkan, sepekan, 2 pekan, dia mulai mengenal watak istrinya. Alhamdulillah. Lalu suatu saat ketika melihat ternyata cincin di istrinya tampak terlalu kecil. Maka suaminya memberinya, "Dek, ini ada cincin 5 gram. Mungkin tidak? Sangat mungkin. Ini jadikan motivasi kepada para akhwat. Cerdaslah ketika akan menikah. Jangan membuat calon suami Anda down dulu. Ketika Anda sudah validasi bagaimana agamanya, Anda sudah validasi bagaimana akhlaknya, bagaimana Anda bisa segera menikah dengannya, ini poin. Setelah itu jangan khawatirkan tentang dunia. Ketika Anda lihat bahwa calon Anda ini orang yang sat, what, des katanya. Kalau bekerja itu enggak kelamar-kelemar dan lain sebagainya, insya Allah dengan ketakwaannya, dengan ketawakalannya, dengan profesionalismenya, saat kala bekerja, dia akan mendapatkan rezeki. Dan Anda pun, wahai para akhwat, akan dibahagiakan oleh suami Anda. Ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, sebelum ke pertanyaan berikutnya, ini ada satu pertanyaan bagi akhwat. Jadi yang bisa angkat tangan dan panitia bisa memberikan mic. Tadi disampaikan oleh Ustaz ada ancaman bagi yang menyulitkan mahar Ustaz. Nah itu tadi ada ancamannya, silakan ada yang bisa menyebutkan, acungkan tangan. Ini ada yang mau jawab. Oke. Bismillah, bagi yang ancaman Allah bagi yang menyulitkan mahar, dan apabila seorang laki-laki memberikan mahar tetapi tidak ada ridho di dalam dirinya, maka Allah akan menganggapnya sampai bertemu dengan Allah sebagai seorang pezina. Betul Ustaz ya? Nah, betul sekali. Kalau anti sendiri maharnya berapa? Nah maksudnya supaya tidak menyulitkan, jadi bisa motivasi bagi para ikhwan di sini mungkin. Ini spoiler buat yang Ustaz. Buat yang ikhwan bujang ya, Masya Allah. Baik, insya Allah mendapatkan hadiah. Dan ini pertanyaan terakhir, setelah ini pembahasan terakhir. Jadi bagi yang ada pertanyaan bisa dipersiapkan, bagi yang nanti mungkin tidak ingin bertanya langsung via lisan bisa ditulis di secari kertas. Dan nanti kalau misal yang ada pertanyaan by lisan nanti bisa langsung acungkan tangan, panitia insya Allah akan memberikan mic. Baik, yang terakhir Ustadz, ini tips bagi para jomblo yang belum menikah atau ingin menikah namun masih belum memiliki rasa percaya diri yang cukup Ustadz. Mungkin gak pede atau mungkin kurang percaya diri Ustadz. Nah ini tipsnya bagaimana Ustadz atau motivasinya Ustadz? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwatal iman, ahabbakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Apa yang antum bayangkan ketika antum tiba diminta untuk menjadi MC di saat antum tidak tahu susunan acara, di saat antum tidak tahu tentang apa yang akan dibahas? Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana antum ketika antum diminta untuk mengimami salat kusuf. Salat kusuf. Sementara bekal hafalan antum hanya triple kul saja. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Yang mana dalam salat kusuf di sana salatnya panjang. Apa poin yang bisa diambil? Ketika antum ini tidak pede untuk nge-MC, ketika antum tidak mampu untuk jadi imam, tidak pede, tidak layak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena antum tidak punya persiapan. Maka ketidakpedean antum berbanding lurus dengan bagaimana persiapan antum.
Saya tidak pede untuk menikah. Ya memang antum belum persiapan. Saya tidak pede untuk menikah. Kenapa tidak pedenya? Saya masih begini, saya masih begini. Itu persiapan bukan? Persiapan. Ya karena persiapan antum masih sedikit, antum tidak pede untuk menikah. Maka bagaimana antum mempersiapkan diri, sebaik apa antum mempersiapkan diri, maka sebesar itulah rasa percaya diri antum. Tinggal sekarang yang jadi pionir dalam diri antum apa? Saya secara finansial sedikit, tapi secara agama insya Allah mumpuni. Saya secara ma'isyah, alhamdulillah Allah berikan kelebihan, tapi secara agama saya sedikit. Baik, ini kan modal. Ini kan modal. Maka ini pun jadikan modal pula sebagai antum berkaca diri. Antum punya harta, tapi antum kemudian sedikit agama. Antum kira-kira percaya diri tidak? Kalau antum hendak meminang seorang hafizah. Percaya diri tidak? Tidak. Antum punya hafalan banyak, tapi antum minim harta. Antum percaya diri tidak kalau mau melamar anak wali kota? Maka ini poinnya. Persiapan antum berbanding lurus dengan kepercayaan diri antum, dan dengan persiapan tersebut jadikan untuk muhasabah. Saya punya modal di sini, tidak punya modal banyak di sini. Tapi jadikan apa yang menjadi modal antum, itulah yang akan jadi antum tuju, pangsa pasar antum. Kalau kemudian antum punya harta, tapi antum masih sedikit agama, sementara antum ingin nanti seorang istri yang paham agama, hadis arba'in juz Ustaz. Juz 28, 29, 30, was Ustaz. Antum ingin demikian, maka antum yang masih sedikit agama, tambah dulu agama antum. Baru antum kemudian maju. Percaya diri. Ini modal. Ketika antum ingin menikah, antum punya modal agama, tapi antum sedikit punya modal harta. Antum ingin dari kalangan istri antum yang berharta, maka antum tingkatkan dulu harta antum. Antum semakin semangat, minimal antum punya usaha, minimal antum di sana ada main job, di sana ada side job, ada di sana penghasilan utama, ada di sana penghasilan ceperan, baru antum melangkah menikah. Percaya diri antum. Ini ya ikhwah. Maka bagaimana antum mempersiapkan diri, dan dengan persiapan diri tersebut antum berkaca sehingga antum tidak salah sasaran. Antum tidak salah sasaran. Dan jangan lupa, wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Karena sangat mudah bagi Allah untuk mempertemukan dan melembutkan hati orang yang tidak berharta diterima oleh orang yang berharta. Orang yang tidak beragama atau minim agama diterima oleh orang yang ahli agama. Dan ini semua tidak akan bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas pemaparannya di sesi yang pertama ini Ustaz. Baik, sebelum masuk ke pertanyaan, ini ada hadiah dari salah satu sponsor kami, voucher potongan 1 juta untuk wedding organizer. Jadi ini diperuntukkan untuk yang barangkali di waktu dekat ini ada yang hendak menikah, ada. Jadi siapa ikhwan di sini atau akhwat yang 3 bulan ke depan ini ada rencana untuk menikah? Disebutkan Mas, menikah the first, the second, atau the third? Nah. Ada nggak dari ikhwan? Masya Allah. Di bulan apa? Oh, bulan Syawal Ramadan besok. Baik. Ada lagi? Insya Allah ada 5 voucher. Di bulan apa? Di bulan apa? Juli. Juli. Alhamdulillah. Baik. Akhwat mungkin ada? Bismillah, akhwat ada 1. Bulan apa Mbak? Bulan Juli insya Allah. Bulan Juli. Baik. 3 dulu. Nanti sisanya insya Allah akan kami bagikan di sesi yang kedua. Dan ini juga ada bocoran hadiah utama, jadi nanti kami sampaikan juga di sesi yang kedua. Ini bocorannya insya Allah ada free, nanti aja deh, nanti sesi kedua aja, di sesi kedua aja. Jadi supaya teman-teman ini bisa standby terus sampai sesi kedua. Jadi kalau dibocorin sekarang nanti janganlah, belum surprise. Berarti tiket atau voucher
potongan tadi masih ada ya? Masih ada Ustaz, masih ada sisa 2, kemudian ada hadiah utamanya sampai free. Nah free apa ini nanti sesi kedua insya Allah. Berarti Jadi yang dipersiapkan aja. sekarang sedang berproses, masih belum tahu kapan, segera hubungi calon mertua. Pak, dipercepat Pak. Nah betul sekali. Jadi ini untuk yang berproses, siap-siap ya. Nanti ada hadiah utama di sesi yang kedua insya Allah. Tapi tadi bagi yang ada 2 ikhwan dan 1 akhwat tadi yang hendak menikah di 3 bulan ke depan, nanti bisa ambil vouchernya senilai 1 juta di Minibooth ya. Jadi ada voucher senilai potongan 1 juta untuk wedding organizer, bisa diambil di Minibooth. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz, mohon izin. Dari ikhwan dulu, ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Yang itu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Haris, izin bertanya. Apakah ada tips ataupun saran dari Ustadz hal-hal apa saja yang perlu kita sepakati sebelum pernikahan? Contoh, pembagian harta seperti apa, terus tinggalnya nanti di mana dan lain sebagainya. Syukran Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Apakah di sana ada hal-hal yang harus disepakati antara kita dengan calon pasangan kita tatkala hendak menikah? Seperti di mana tempat tinggal, seperti di mana nanti kita akan mengabdikan diri, dalam tanda kutip. Apakah kita hendak mengabdikan diri hanya sebagaimana orang pada umumnya tinggal di masyarakat berbaur dan lain sebagainya, atau kita ingin mengabdikan diri dalam dakwah, tinggal di pesantren, tinggal di pedalaman, menyebarkan ilmu dan lain sebagainya. Adakah hal-hal seperti ini harus disepakati? Jawabannya ya. Dan inilah yang mesti ditanyakan. Tatkala kita sedang berproses, berta'aruf melalui perantara ustadzkah, melalui perantara temankah, ada yang kemudian mulai dari tukar CV, ada yang kemudian langsung nazar, dengan banyak pertimbangan. Maka hal yang perlu ditanya adalah bagaimana kehidupan pernikahan ini akan dibawa. Mau dibawa kemana nantinya? Apakah kemudian ingin tinggal dulu bersama dengan orang tua? Kalaupun iya, apa alasannya? Kalaupun iya, berapa lama? Ini perlu ditanya. Karena ada yang demikian. Kalaupun kemudian tidak tinggal dengan orang tua, maka di sana ada syarat-syarat lain tidak? Karena kita jumpai, ada kemudian seseorang yang ketika proses ta'aruf, lancar-lancar saja. Ketika proses nazar, baru di situ ada permasalahan. Saya kalau menikah tidak ingin keluar kota dulu. Kenapa? Karena ibu saya sudah sepuh. Setidaknya selama 10 tahun jangan bawa saya keluar dari kota ini. Kenapa? Ibu saya sudah sepuh. Kalau kemudian saya meninggalkan kota ini, saya mengabdi kepada suami, dengan siapa ibu saya? Dia mengajukan pertanyaan seperti ini, bahkan ini mungkin menjadi syarat baginya. Sah atau tidak? Sah. Asyurutu fin nikah mubah. Syarat dalam pernikahan ini sesuatu yang mubah, dibolehkan dan wajib untuk ditunaikan. Dalam pembahasan fikih ayol ikhwah perlu dibedakan syurutun nikah dan asyurutu fin nikah. Syurutun nikah ini syarat sah pernikahan. Syurutun nikah ini syarat sah pernikahan. Apa syarat sah pernikahan? Apa syarat sah pernikahan? Nah, menijib. Siapa yang bisa? Syarat sah pernikahan. Ada yang bisa jawab? Silakan. Hah? Mic-nya masih buka. Syarat sah pernikahan. Bismillah. Syarat sah pernikahan pertama adanya mempelai,
Eh, ada saksi. Ada saksi. Syaratnya ada saksi. Ijab kabul. Nah, mal farqu baina syarat war rukun? Apa bedanya syarat dengan rukun? Syarat dan rukun. Amal ijab qabul hada min rukun walaysa min syarat. Ijab qabul itu bagian dari rukun, bukan syarat. Syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum proses ibadah. Syarat sah salat. Dalam keadaan berwudu. Antum wudu itu sudah masuk bagian salat belum? Belum. Syarat sah salat. Menghadap ke arah kiblat. Antum menghadap ke arah kiblat itu sebelum salat atau ketika salat? Sebelum salat. Syarat ini sesuatu yang harus ada sebelum ibadah. Adapun rukun sesuatu yang ada ketika antum melaksanakan ibadah. Rukun salat takbiratul ihram. Ini di dalam salat atau di luar salat? Di dalam salat. Rukun harus ada. Ijab qabul itu ada pada rukun. Syarat itu apa contohnya? Syarat sah pernikahan ini keberadaan mempelai tanpa penghalang. Keberadaan mempelai tanpa penghalang. Laki-laki, perempuan, tidak ada penghalang. Ini syarat. Penghalang apa? Saudara sepersusuan. Ini penghalang. Ini syarat pernikahan. Ada di sana syurutun nikah. Syarat sah pernikahan. Ada di sana asyurutu fin nikah. Persyaratan dalam pernikahan. Ini berbeda. Syarat sah pernikahan dan persyaratan dalam pernikahan. Kasus yang tadi kita contohkan, saya kalau menikah, saya tidak ingin dibawa keluar kota, minimal selama 10 tahun. Kenapa? Usia ibu saya kurang lebih sekitar 60 sekarang. Maka kalau kemudian ibu saya ini berumur panjang, minimal 10 tahun ke depan, saya tidak ingin meninggalkan beliau. Kenapa? Karena iya, kemungkinan itulah usianya. Nabi SAW katakan, umur umatku ini baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Maka ini asyurutu fin nikah, ini persyaratan dalam pernikahan. Boleh. Boleh. Antum ketika mau menikah, antum sampaikan kepada akhwat, saya ingin menjadi suami, saya ingin menjadi imammu, tapi mohon bersabarlah. Setelah akad nikah, saya akan tinggal dulu, saya akan meninggalkanmu dulu selama 1 tahun. Kemana bang? Kemana mas? Saya akan studi misalkan di Jamiah Islamiyah, di Ummul Qura, selama 1 tahun. Saya tidak akan membawa, karena saya sebagai mahasiswa baru ingin fokus. Ini boleh, ini persyaratan. Maka diterima atau tidak, ini urusan yang harus disepakati bersama. Kalau kemudian dia mengiyakan, maka dia harus tunduk dengan persyaratan. Kalau tidak mengiyakan, maka Anda boleh cari yang lain. Saya akan saya akan meninggalkanmu selama 6 bulan dulu. Misalkan. Kemana bang? Saya akan pergi menjadi seorang mujahid misalkan. Nah, ini lain cerita. Maka ini asyurutu fin nikah. Boleh. Dan ini silakan disepakati. Bertanya di mana nanti tinggalnya. Kita ingin bagaimana rumah tangga ini. Misalkan ingin bagaimana berkaitkan dengan anak. Apakah ingin langsung program anak atau tidak? Boleh ditanyakan, tidak ada masalah. Karena ada seseorang yang saya tidak ingin punya anak dulu minimal selama 3 tahun. Kenapa? Minimal saya selesai studi dulu. Nah kalau ini kemudian tidak ditanyakan atau ini bisa menjadi sebuah problem, tentu saja hal yang tidak kita inginkan bersama. Silakan ditanyakan khususnya hal-hal yang prinsipil. Bagaimana pernikahan, tinggalnya di mana, memperlakukan orang tua bagaimana, kita nanti mengisi aktivitasnya bagaimana. Penuh dengan kajian 1 pekan. Ada seseorang yang dia dengan keluarga barunya, dia rela hijrah untuk kemudian tinggal di kota yang banyak majelis ilmunya. Kajian di sini, kajian di sana, kajian di sana. Karena apa? Dia ingin keluarganya ini penuh dengan ilmu.
Nah, jangan sampai ketika kita menikah, kita haus akan ilmu. Kita kajian di sini, kajian di sana. Ketika kita ajak istri kita tidak mau. Saya mau kajian cuma Sabtu Ahad saja. Sementara kita merasa Senin sampai Jumat pun bisa untuk kajian. Ini kan sebuah perbedaan. Ini harus disatukan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, pertanyaan berikutnya untuk yang jamaah akhwat yang di bawah. Jamaah akhwat yang di bawah, silakan jika ada pertanyaan bisa angkat tangan. Insya Allah ada panitia yang memberikan mic. Ada? Ada yang bertanya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz ingin bertanya, jika saat ta'aruf kan harus dikasih tahu kalau ada sakit dan sebagainya. Misalkan kalau ditolak itu gimana biar rasa percaya diri, misalkan ada seseorang yang ingin ta'aruf dengan saya tapi kondisi ada sakit. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Nah, kondisi apa? Sakit. Iya. Kurang begitu dengar Ustaz. Bisa Mungkin diulang? bisa diulang, Afwan. Jika ta'aruf, Sakit. Misalkan saya pernah gagal ta'aruf gara-gara ditolak karena ada sakit. Sakitnya itu parah, cuman nggak kelihatan gitu loh Ustaz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika dalam proses menuju pernikahan ada calon pasangan kita menginginkan kita, meminta kepada kita untuk general check up. Bolehkah ini? Calon pasangan kita ingin tahu riwayat penyakit apa saja yang kita derita. Bolehkah yang demikian? Jawabannya boleh. Dan ini sah-sah saja. Terlebih dalam hal penyakit, di sana ada penyakit yang tidak termasuk tujuan pernikahan. Ada di sana penyakit yang bisa mengganggu tujuan pernikahan. Tujuan dari pernikahan, para ulama menyebutkan ada 3. Ini 3 tujuan utama pernikahan. Yang tidak mungkin pernikahan seseorang dilalui tanpa 3 hal ini. Apa saja? Yang pertama, mut'ah, kenikmatan. Tidak mungkin pernikahan tanpa kenikmatan. Dan kenikmatan maksudnya di sini adalah jima. Kenikmatan di sini maksudnya adalah jima. Maka antum memiliki kekurangan yang bisa berhubungan dengan mut'ah harus disampaikan. Contoh, seorang laki-laki saya ingin menikah. Seorang wanita, iya. Saya pun juga demikian. Bersedia menikah dengan saya, dilihat parasnya, dilihat agamanya, dilihat hartanya, tayyib mau. Tapi ternyata lelaki digambarkan dalam hadis seperti kain yang terjuntai. Ta'rifun? Seperti kain yang terjuntai. Apa? Apa? Impoten. Innian dalam bahasa Arab. Ia seperti kain yang terjuntai. Maka ini termasuk merusak, mengganggu, memadaratkan tujuan utama pernikahan, mut'ah. Maka harus antum sampaikan. Dan lelaki ketika tidak menyampaikan yang demikian saat proses pernikahan, setelah akad baru tahu, sang wanita berhak mengajukan fasakh, pembatalan pernikahan. Dan ia bebas untuk menikah lagi karena tidak ada iddah baginya. Tidak ada iddah baginya. Ini yang pertama, 3 tujuan utama pernikahan, mut'ah, kenikmatan. Yang kedua, khidmah, pelayanan. Pelayanan di sini maksudnya apa? Pelayanan di sini apa yang kita bisa berikan untuk suami dalam yaumiyah, dalam kebiasaan sehari-hari. Contoh, misalkan dalam melayani tentu kita butuh tangan, kekuatan, kaki, dan lain sebagainya. Misalkan kita pernah cedera di lutut parah. Kita pernah cedera di lutut parah. Sehingga berjalan pun agak susah. Mengangkat beban berat tidak bisa. Atau mungkin ada salah satu dari jarinya
yang pernah patah, bahkan mungkin na'udzubillah Allah berikan ujian dan Allah berikan potensi ia untuk mendapatkan pahala sabar dengannya sampai dipotong. Maka ini berkaitan dengan pelayanan, sampaikan. Matanya misalkan rabun, entah itu karena katarak, karena apa. Yang jelas ini memengaruhi pelayanan kita, baik suami kepada istri, istri kepada suami. Sampaikan, ini khidmah. Ini khidmah. Karena seorang istri ketika mungkin sedang masak, lalu gasnya habis. Kira-kira istri antum minta tolong sama antum atau minta tolong sama Pak RT? Minta tolong sama siapa? Sama antum. Kalau antum ternyata mungkin pernah cedera. Antum tidak kuat ngangkat. Atau antum ada keterbatasan dalam hal fisik. Antum berpotensi tidak bisa melayani istri antum. Maka antum harus cerita. Ini yang kedua. Yang terakhir, injab, kemampuan reproduksi. Seperti apa? Seperti pengangkatan rahim. Seorang istri misalkan, ketika kemudian pernah kecelakaan, hingga kemudian rahimnya harus diangkat, sehingga tidak mungkin ia memiliki anak, maka harus cerita. Seorang suami, entah mungkin karena kelainan dan lain sebagainya, pernah medical check up sebelumnya, dan di sana ada kesimpulan, ada diagnosa dari dokter bahwa spermanya lemah. Kecil sekali kemungkinan ia untuk bisa membuahi, maka dia harus cerita. Ini 3 tujuan utama pernikahan. Mut'ah terkait dengan kenikmatan, khidmah terkait dengan pelayanan, dan apa? Injab terkait dengan kemampuan reproduksi. Di luar hal ini tidak perlu antum cerita, karena bukan tujuan utama pernikahan. Apa contohnya? Ustadz, saya ini insya Allah agama ya cukuplah hafal kalau hadis arba'in Ustadz. Saya ini harta ya cukuplah. Kalau cuma gaji 10 juta adalah Ustadz per semester. 10 juta misalkan per bulan adalah Ustadz. Tapi saya tidak pede nikah Ustadz. Kenapa? Saya kalau tidur itu ngorok Ustadz. Saya kalau tidur itu ngileran Ustaz. Saya khawatir istri saya nanti kaget. Ini kira-kira berpengaruh pada 3 tujuan utama pernikahan tidak? Tidak. Maka tidak usah antum cerita. Ukhti, saya hendak menikah denganmu, tapi saya 1 ileran, 2 ngorokan. Tidak usah antum tulis demikian. Tidak usah antum tulis. Karena tidak berhubungan dengan 3 tujuan utama pernikahan. Begitu pula akhwat. Tidak perlu diceritakan bahwasanya apa, gigi saya gingsul, tidak perlu. Atau mungkin hal-hal yang sifatnya apa, hal-hal yang sifatnya pribadi dan tidak berhubungan dengan 3 tujuan utama pernikahan, tidak perlu disebutkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka wahai para akhwat, kalau memang ada penyakit dan di sana penyakitnya tidak berhubungan dengan hal tersebut, tidak usah diceritakan. Tapi kalau ada penyakit misalkan miom, dan itu mungkin sudah akut, misalkan berhubungan dengan rahim nanti, maka silakan cerita. Atau ketika di sana penyakitnya berhubungan dengan kenikmatan, misal seorang istri pernah diangkat payudaranya, calon istri pernah diangkat payudaranya, karena di sana ada kanker, ada CA misalkan, maka harus cerita. Tapi kalau kemudian di sana penyakit-penyakit yang biasa, saya setiap bulan itu sariawan bisa 25 hari misalkan. Perlu cerita enggak? Enggak usah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Baik, pertanyaan terakhir di sesi yang ke-1 ini untuk bagian akhwat yang atas. Silakan jika ada pertanyaan. Bisa angkat tangan, nanti ada panitia yang memberikan mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Pertanyaan saya ini ada 2. Yang pertama, di dalam pernikahan itu adanya mahar. Bagaimana kita menyikapi atau adakah ancaman
yang dengan calon pasangan laki-laki yang mau menikah dengan status nikah siri kepada seorang janda, akan tetapi tidak adanya pembahasan mempertanyakan soal mahar kepada calon si perempuan. Setelah di depan penghulu, barulah seorang laki-laki tersebut mengeluarkan mahar tanpa sepengetahuan si calon perempuan. Misalnya dengan mahar 50.000. Dan pertanyaan yang kedua, Ustadz, apakah batal talaknya atau sudah jatuh talaknya? Misalnya seperti ini, beberapa bulan menikah, kemudian suami ada sinyal-sinyal memberikan untuk menceraikan kepada istrinya. Kemudian pada suatu hari tersebut suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Tapi sebelumnya beberapa hari kemudian sudah digaulinya. Dan apa solusinya, Ustadz? Apa solusinya jika talak tersebut batal? Atau ya mohon penjelasannya, Ustadz. Nah. Syukran jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Pertanyaan pertama, bagaimana ketika suami istri tatkala menikahnya dengan nikah sirri? Ditambah lagi tidak disebutkan maharnya. Atau kalau disebutkan tapi tidak disepakati. Apakah yang demikian ini sah? Ada banyak pembahasan dalam hal ini. Yang pertama tentang nikah sirri. Nikah sirri ayyuhal ikhwah, nikah yang secara hukum agama sah. Secara hukum agama sah. Tapi ia penuh dengan potensi kemadaratan. Ia penuh dengan potensi kemadaratan. Wala siyama fi yauminal an. Apalagi di zaman kita seperti ini. Pernah ada satu kisah. Datang kepada ana seorang ummahat yang ia mengajukan sebuah problem dalam diri suaminya. Dia berkeluh kesah. Suami saya telah bersikap zalim. Harta saya, diantaranya rumah saya dijual. Saya ingin mengajukan khulu, suami saya menolak. Saya memerintahkan suami saya mentalak, tapi suami saya tidak mau. Apa yang mesti saya lakukan sementara pernikahan saya sirri? Subhanallah. Notabene kali itu ia sebagai istri kedua. Istri pertamanya alhamdulillah dinikahi secara resmi. Tapi sama-sama karena suaminya satu mendapati perlakuan yang sama. Yakni mulai bersikap zalim, suaminya mengambil harta istrinya dijual dan lain sebagainya. Maka istri pertama sudah bisa menggugat cerai. Dan sudah turun surat cerai. Istri kedua yang tidak punya surat nikah. Datang dia ke pengadilan agama. Apa yang mesti dilakukan? Nggak bisa. Hakim mengatakan, ya engkau ini bisa saja dihukumi cerai. Tapi saya tidak bisa memberikanmu surat cerai. Jelas tidak bisa memberikan surat cerai. Dia tidak tercatat dalam KUA. Ini madarat ya ikhwah. Ini madarat. Maka ketika antum menikahnya sirri, pastikan tidak lama. Ini sirri saja Ustaz. Terus kapan nikah resminya? Pekan depan, bulan depan, fadhal. Tapi kalau tidak, apalagi ditanya kepada suaminya, bang lalu kapan kau bawa saya kepada nikah resmi? Kapan kita bisa punya buku hijau? Ya enggak tahulah kapan-kapan. Maka berhati-hatilah wahai para akhwat. Nah, yang kedua selain tentang sirri. Selain tentang sirri, bagaimana ketika mahar ini tidak diucapkan? Mahar tidak diucapkan. Mahar tidak disebutkan. Ini sah. Yang bermasalah adalah ketika mahar tidak disepakati. Tidak disepakati. Karena mahar ini haknya wanita. Memang ada silang pendapat di kalangan para ulama, apakah mahar ini yang menentukan adalah wali atau yang menentukan adalah pihak wanita. Tapi qaul jumhur yang menentukan adalah pihak wanita. Boleh tidak disebutkan,
Boleh ketika kemudian mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha halan. Boleh. Saya terima nikahnya, saya terima kawinnya fulanah binti fulanah saat ini dengan mahar tunai. Tidak disebutkan maharnya. Boleh. Tapi harus disepakati. Lalu bagaimana kalau tidak disebutkan? Inilah yang menurut para ulama dikatakan mahar mithli. Mahar mithli. Mahwal mahar mithl. Mahar mithl ini mahar yang sesuai dengan urf. Sesuai dengan urf. Bagaimana urfnya? Urf di mana? Yang paling utama urf di keluarganya. Ketika kemudian sudah sah ini, saat akan memberikan mahar, silahkan tanya kepada keluarganya. Tanya kepada mertua Anda. Bapak, dulu Bapak menikah dengan ibu berapa maharnya? Oh, mahar saya 1 ekor kambing misalkan. Tanya kepada kakaknya. Mbak, dulu Mbak menikah maharnya berapa? Oh, mahar saya 1 ekor kambing. Maka sudah dapat itu urfnya. Oh, pernikahan keluarga ini, keluarga istri saya, maharnya 1 ekor kambing. Maka antum berikan itu. Ini namanya mahar mithl. Ini namanya mahar mithl. Maka sah menurut para ulama. Hanya saja sebaiknya dihindari. Sebaiknya dihindari. Memperkecil apa? Memperkecil getun. Apa bahasa Indonesianya getun? Nyesal. Nyesal. Memperkecil penyesalan. Misal ketika kemudian ditanya orang tua, Pak dulu menikahi istri maharnya apa? Saya dulu menikahi istri, menikahi ibumu, ini maharnya mobil BMW. Nah. Tanya mbaknya, Mbak pernikahan dulu dikasih mahar apa? Saya dulu dikasih mahar mobilnya Innova. Nah. Maka antum berpikir apa ya? Innova atau BMW? Innova atau BMW? Antum beri mahar istri ternyata apa? Ternyata hanya Avanza. Tapi Avanza ini sekarang bernilainya mungkin sama seperti BMW. Karena BMW-nya adalah BMW second. Muncul penyesalan, aduh bagaimana ini? Maka lebih baik sounding saja. Bang, saya ingin nikah, maharnya sekian. Sampaikan wahai para akhwat. Tidak usah malu-malu. Dan para ikhwan Anda pun juga jangan bersenang ria ketika sang istri mengatakan maharnya berapa, sudah terserah abang saja, terserah mas saja. Jangan, sampaikan deh. Minta demikian, minta kejelasan 5 gram kah, 2 gram kah, 8 gram kah, terserah. Ini perlu disampaikan. Nah, ini tentang mahar. Allahu a'lam bishawab. Yang kedua, pertanyaan tadi tentang apa, Mas? Talak Ustaz. Tentang talak. Nah, tentang bagaimana ketika mentalak sebelum digauli atau setelah digauli. Talak ini terbagi menjadi 2. Ada talak bid'i, ada talak sunni. Ini secara hukum. Talak ini ada talak bid'i, ada talak sunni. Talak yang dia statusnya bid'ah dan talak yang dia statusnya sunnah. Menariknya pembagian talak sunni dan bid'i ini bahkan ada dalam kitab-kitab para ulama hatta al-Asy'ariyah, termasuk ulama-ulama Asy'ariyah. Mereka sepakat bahwa talak ada talak yang bid'i. Walaupun dalam banyak hal tidak sepakat ketika amalannya kita anggap menyelisihi sunnah. Bagaimana talak yang bid'i ini? 1. Talak bid'i adalah talak yang dilafalkan ketika dalam posisi sudah menggauli istrinya. Istri dalam kondisi suci, bukan haid, digauli lalu kemudian ditalak. Ini talak bid'i. Yang kedua, talak bid'i adalah talak yang dilafalkan ketika istri dalam kondisi haid. Yang ketiga, talak bid'i adalah talak yang dilafalkan
langsung dengan talak yang beruntun. Saya talak engkau dengan talak 3. Ini semuanya talak bid'ah. Ini semuanya talak bid'ah. Berdosa. Adapun talak yang sunni bagaimana? Talak yang sunni adalah talak yang dilafalkan seorang suami kepada istrinya dalam kondisi suci belum digauli. Artinya ketika memang kondisi istri ini sudah suci, dia mau mentalak, ya talak. Dalam posisi dirinya belum menggauli istrinya. Ini talak yang sunni. Sehingga kalau kemudian seorang suami menggauli istrinya, lalu kemudian cekcok, dia jatuhkan talak, maka sejatinya itu talak bid'ah. Itu sejatinya talak bid'ah. Nah, sehingga para jamaah sekalian, pembahasan tentang talak, ini sebetulnya pembahasan yang cukup sensitif. Kita perlu berhati-hati. Makanya Nabi SAW ini menyerukan kepada kita untuk berhati-hati bukan hanya dalam nikah tapi juga dalam talak. Satu sisi Islam ini menyerukan nikah itu mudah. Supaya apa? Supaya jangan terlampau banyak yang jomblo. Nabi suka umatnya banyak. Usama ibnu Zaid ini menikah di usia belasan tahun. Menjadi panglima perang di usia belasan tahun. Antum belasan tahun apa? Kita, bukan antum. Kita belasan tahun bisa apa? Makanya syariat Islam menyerukan untuk segera menikah. Tapi ketika sudah menikah, hati-hati agar tidak mudah mengucapkan lafal talak. Berhati-hati agar tidak mengucapkan lafal talak. Sehingga ketika ada di antara kita kok bermudah-mudahan dalam hal talak, sejatinya dia belum memahami esensi dari sebuah pernikahan. Dia belum memahami esensi dari sebuah pernikahan. Hati-hati dalam talak. Bagaimana kalau seorang suami ini sudah memberikan sinyal dulu, memberikan sinyal, lalu digauli, lalu kemudian ditalak. Sinyalnya ini bagaimana? Karena talak secara lafal pun juga dibagi menjadi dua. Kalau tadi secara hukum, secara lafal dibagi menjadi dua. Ada di sana talak dengan lafal yang sarih, dan ada talak dengan lafal yang kinayah. Sarih maknanya adalah jelas. Saya talak engkau. Ini sarih. Kinayah ini lafalnya multi tafsir. Engkau pulanglah ke rumah orang tua. Ini multi tafsir. Para ulama mengatakan kalau talak ini yang dengan lafalnya sarih, inilah makna dari hadis Nabi SAW. Thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 hal yang guyonnya dianggap serius, seriusnya dianggap serius. Di antaranya adalah at-talaq. Kalau kemudian seorang suami mengatakan, "Dek, kamu saya cerai aja ya." Guyon, maka ini jatuh talak. Karena lafalnya sarih. Tapi kalau lafalnya kinayah, "Dek, sana pulang ke rumah orang tua." Maka ini tidak otomatis jatuh talak. Perlu ditanya dulu niatnya. "Bang, apa ngomongnya? Apa maksud ngomong begitu? Nyuruh saya sowan ke orang tua atau nyuruh saya, yakni abang kembalikan saya ke orang tua, berarti talak." Kalau niat suaminya adalah, "Enggak, silahkan kunjungi orang tua. Sudah lama kan enggak pulang, sana ke rumah orang tua." Niatnya hanya menyuruh kita sebagai istri untuk ziarah orang tua, tidak jatuh talak. Tapi kalau niatnya seorang suami ini menjatuhkan talak, walaupun dengan bahasa yang kinayah, maka jatuhlah talak. Maka tadi, kalau dimulai talaknya dengan sindiran, sindirannya bagaimana? Apakah lafalnya kinayah? Kalau lafalnya kinayah, dan kemudian niatnya adalah talak, di saat itu dia sudah berstatus sebagai istri yang mutallaqah, istri yang tertalak. Kok kemudian digauli? Maka pergaulan suami istri jima ini pertanda rujuk. Lalu kemudian ditalak lagi, maka sejatinya itu talak yang sudah talak kedua. Intabihu. Hati-hati ya ikhwah. Hati-hati. Pernikahan ini butuh ilmunya. Maka sekarang kita berbicara tentang talk show pernikahan, pranikah. Semoga nanti kita bisa adakan talk show khusus tentang prahara rumah tangga. Nah,
Sehingga nanti kita bisa mengetahui apa saja sebab-sebab talak, sebab-sebab khulu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Baik, teman-teman ikhwan maupun akhwat, kita break terlebih dahulu, insya Allah 10 menit. Jadi sudah disiapkan oleh panitia snack. Untuk yang ikhwan sepertinya di area wudhu ikhwan. Untuk yang akhwat bisa ikuti arahan dari panitia akhwat. Insya Allah kita kembali 10 menit kemudian untuk bisa masuk sesi yang kedua. Demikian kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.